Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Uh, dalam pembahasan kali ini kita akan membuktikan bahwa kalau fx sama dengan sin x, turunannya adalah f aksen x sama dengan cos x. Kalau turunan fx sama dengan cos x, lambangnya f aksen x sama dengan min sin x. Turunan tangen x itu hasilnya adalah sekant kuadrat x. Kita tahu bahwa untuk turunan, yaitu lambang f aksen x itu, lambang f aksen x itu dapatnya dari limit fx plus h min fx gitu ya, min fx dibagi h untuk h mendekati 0. Nah, sekarang kita akan coba membuktikan kalau fx-nya adalah sin x, fx-nya adalah sin x, ya, sin x. Kita akan buktikan bahwa turunannya adalah cos x. Maka nanti turunannya itu dicari dengan menggunakan limit. Kalau fx sama dengan sin x, kalau fa adalah sin a, kalau f dari x plus h berarti sin x plus h. Jadi di sini sin x plus h gitu ya. X plus h min fx-nya adalah sin x. Jadi fx-nya adalah sin x di per h untuk h mendekati 0. Nah, kemudian perhatikan, dulu pernah kita belajar kalau misalnya sin a dikurang sin b. Ini bisa disederhanakan menjadi sin dikurang sin 2 kosin gitu ya. Kalau sin tambah sin 2 sin cos, kalau sin dikurang sin itu menjadi 2 kosin gitu ya, kosin. Cos apa? Setengah jumlah, yaitu a tambah b per 2. Kalau di sini kali sin setengah selisih, yaitu a min b per 2. Nah, rumus ini nanti kita pakai untuk ini. Sin dikurangi sin gitu ya, sin dikurangi sin. Oleh karena itu, yang ini bisa kita tulis menjadi limit untuk h mendekati 0, sin dikurangi sin, berarti menjadi 2 kali kosin, yaitu cos kali sin. Cos apa? Setengah jumlah, jadi ini ditambah ini dibagi 2, jadi x tambah x dibagi 2 menjadi x, h ditambah 0 dibagi 2 jadi setengah h, jadi plus setengah h gitu ya, dibuat ini kali sin setengah selisih. Sin setengah selisih kalau ini dikurangi ini menjadi h, x plus h dikurangi x menjadi h setengahnya, berarti setengah h untuk per di sini per h mendekati per h gitu ya, per h. Untuk selanjutnya penulisan itu bisa kita tulis menjadi f aksen x sama dengan, perhatikan, ini bisa kita tulis menjadi 2 kali gitu ya, 2 kali limit cos x plus setengah h. Sebentar ya, biar kelihatannya lebih bagus lagi ya. Boleh kita tulis menjadi limit 2 kali limit gitu ya, 2 kali limit cos x plus h, x plus setengah h untuk h mendekati 0 dikali limit sin setengah h di per h gitu ya, untuk h mendekati 0. Ini nanti dikerjakan menjadi 2 kali, kalau h-nya mendekati 0 masukkan sini, itu menjadi cos x dikali limit sin setengah h dibagi h, itu dapat cos setengah. Jadi setengah dikali 2 dapatnya cos x. Ini adalah dapatnya menjadi cos x, turunan dari sin ya. Jadi perhatikan, kalau fx sama dengan sin x, maka turunannya menjadi cos x. Jadi di sini bisa kita simpulkan sekali lagi, kalau fx sama dengan sin x, f aksen x-nya adalah cos x. Dengan cara yang sama kalian bisa membuktikan untuk cos x dan tangen x. Seperti itu. Cos x-nya cari sendiri ya turunannya.
Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk yang lain. Misalnya tangan X, turunannya kenapa menjadi secant kuadrat X gitu ya? Secant kuadrat X. Udah, pelan-pelan kita coba dulu. Kita bisa menggunakan beberapa cara untuk menentukan turunan. Sekarang kita coba sekaligus mengaplikasikan rumus yang kalau Y sama dengan U per V, maka turunannya itu menjadi U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat, ya, V kuadrat. Nah, sekarang kita akan membuktikan untuk yang tangan. Misalnya kita punya Y sama dengan tangan X, mau dicari turunannya, ya aksen X-nya. Kita tahu bahwa Y sama dengan tangan X itu bisa ditulis menjadi Y sama dengan sin X dibagi cos X, ya, cos X. Turunannya atau Y aksen X-nya itu hasilnya menjadi turunan sin. Turunan sin itu adalah cos X kali V-nya itu adalah cos X kali cos X gitu, dikurangi turunan bawah, turunan cos, yaitu min sin X kali atasnya kali U, yaitu U nya adalah sin X per V kuadrat, berarti cos X dikuadratkan. Perhatikan untuk yang ini, bentuk lainnya adalah cos kuadrat X dikurang sin ditambah sin kuadrat X per, perhatikan ini, cos X dikuadratkan itu nulisnya cos kuadrat X gitu ya, cos kuadrat X. Kemudian yang cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu adalah 1. Jadi 1 dibagi cos kuadrat X. Sepercos itu secant. Oleh karena itu turunan tangan X itu menjadi secant kuadrat X. Ini pembuktian untuk tangan, ya, pembuktian untuk tangan. Baik, penggunaan yang selanjutnya tentang rumus yang lain, ya, rumus yang lain. Ya. Perhatikan gini, kalau Y sama dengan sin X, maka turunannya atau Y aksennya itu kalau menggunakan notasi Leibniz tulisnya dy per dx, dapatnya adalah cos X. Tapi kalau misalnya Y sama dengan sin U itu turunannya, ya aksennya, atau kalau kita cari turunan Y terhadap U itu nulisnya dy per du gitu, tulisannya dy per du, dapatnya apa? Ya cos U, dapatnya cos U. Kalau misalnya Y sama dengan sin V, misalnya sin V, maka turunannya dy per dv, yaitu cos V. Tapi kalau misalnya Y sama dengan sin 2x misalnya, kemudian ditanya dy per d2x, maka hasilnya yaitu cos 2x. Nah, sekarang bagaimana kalau Y sama dengan sin 2x, ditanyanya dy per dx, hasilnya berapa? Maka ini hasilnya bukan cos 2x lagi. Bentuk yang 2x-nya bisa kita misalkan menjadi U. Maka dia nanti nulisnya Y sama dengan sin U, di mana U-nya adalah, sekali lagi, U-nya adalah 2x gitu ya. Maka turunan Y terhadap U ditulisnya dy per du. Hasilnya turunan sin U yaitu cos U. Sedangkan turunan U terhadap X nulisnya du per dx, dapatnya adalah 2. Nah, yang dimaksud dy per dx itu bisa ditulis menjadi dy per du kali du per dx gitu ya. Jadi dy per du nya berapa? Dy per du nya adalah cos U dikali du per dx
X-nya adalah 2. Jadi hasilnya ini bisa kita tulis menjadi 2 kali cos U. Cos U-nya adalah tadi 2X. Jadi 2 cos 2X. Gitu ya. Sekali lagi, maka di sini kalau Y sama dengan sin 2X, dy per dx-nya adalah 2 kali cos 2X. 2X ya. 2 cos 2X. Itu tentang turunan dari sin 2X. Nanti kan kita coba di video berikutnya ya, karena kita harus potong-potong untuk menjelaskan ini. Bagaimana nanti seandainya kita punya soal-soal yang lain, contoh ya nanti. Nah, misalnya yang pertama, gimana kalau Y sama dengan misalnya cos 3X plus 5, turunannya gimana gitu ya, dy per dx-nya gimana. Kemudian bagaimana kalau nomor 2, Y sama dengan misalnya sin kuadrat 4X plus 1 misalnya, ditanya Y aksennya berapa atau dy per dx-nya berapa. Bapak akan jelaskan di video berikutnya ya, di video berikutnya. Baik, gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.